Selamat siang, perkenalkan nama saya Made Sangkat Majo dengan NPM 234110779 dari kelas Manajemen 23A ingin mempresentasikan tugas ekonomi mikro. Saya akan mempresentasikan materi tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah satu pengertian kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangatlah terlihat jelas. Contohnya saja dari istilah orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Hal itu pastilah berpengaruh pada pendapatan. Pemerintah tidak cukup hanya membahas mengenai substitusi modal kepada kelompok miskin ataupun tentang peningkatan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Tetapi ada hal yang begitu penting, yaitu akibat dari pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Artinya kebijakan sebelumnya menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya. Patut direvisi karena hal tersebut memunculkan adanya ketimpangan sektoral dan berujung pada kesenjangan pendapatan. Kedua adalah pengertian kemiskinan. Secara etimologi, kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak mempunyai harta dan benda, atau dengan kata lain serba kekurangan. Sedangkan secara terminologi, kemiskinan menurut Surjono Suekanto ialah kemiskinan suatu kondisi seseorang yang tidak dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan gaya hidup kelompok dan juga tidak mampu lagi untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya. Sesuai fakta yang ada pada kemiskinan, masih ada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan biasanya berhubungan erat dengan keterbelakangan ataupun ketertinggalan. Untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, maka hal utama yang dilakukan adalah mencari solusi dengan cara mengetahui apa sebab akibat kemiskinan. Maka kita harus memahami akar persoalan utama kemiskinan. Biasanya batas kemiskinan diperkirakan dengan membandingkan tingkat pendapatan yang dibutuhkan dalam memenuhi semua kebutuhan dasar untuk hidup yang lebih baik. Menurut Gunawan Somidiningrat, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu yang pertama adalah kemiskinan absolut, yaitu apabila pendapatan seorang tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan taraf kehidupan dan bekerja. Rencana tingkat pendapatan ini biasanya disebabkan oleh adanya keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kekurangan modal atau miskin karena sebab alami atau natural. Kedua adalah kemiskinan kultural, yaitu berpedoman kepada watak individu atau masyarakat dan biasanya karena adanya faktor budaya yang tidak memiliki keinginan untuk merubah tingkat kehidupannya walaupun ada usaha dari pihak lain untuk membantunya. Ketiga adalah kemiskinan relatif, yaitu berhubungan dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural. Biasanya kebijakan dari pembangunan yang belum balance dan berkaitan pada ketimpaan pendapatan. Berdasarkan sifatnya, kemiskinan terbagi menjadi 2, yaitu kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi karena faktor sumber daya alam dan juga kekurangnya pra dan sarana publik seperti jalan raya, listrik, sumber air bersih, dan juga tanah yang subur. Biasanya daerah yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah daerah yang masih belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan. Hal inilah yang menjadikan daerah tersebut tertinggal. Yang kedua adalah kemiskinan buatan, adalah kemiskinan yang disebabkan karena adanya modernisasi atau pembangunan yang membuat sekelompok masyarakat tidak memiliki banyak akses dalam mengolah sumber daya alam dan juga tidak memiliki akses untuk menguasai sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Hal inilah pastilah berdampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan terutama di negara berkembang. Tujuan dari adanya pengerjaan target pada pembangunan ekonomi menimbulkan ketidakmerataan pembagian hasil dari setiap pembangunan sektor industri karena adanya berpedoman untuk mengambil kenikmatan dari tingkat keuntungan dibandingkan harus bekerja di sektor pertanian. Faktor-faktor kesenjangan dan kemiskinan. Yang pertama adalah faktor kesenjangan pendapatan. Dalam meningkatkan distribusi, pendapatan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan. Suryono 2020 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses
yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau suatu masyarakat terus meningkat dalam jangka panjang. Tudaro 2006 mengatakan ada dua ukuran pokok dalam mengukur distribusi pendapatan ini. Yang pertama adalah distribusi pendapatan individu atau distribusi pendapatan personal. Yang kedua adalah distribusi fungsional. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan individu sebagai totalitas secara terpisah-pisah sehingga akan menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40% dan penduduk menerima pendapatan paling rendah 40%, penduduk menerima pendapatan dan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi. Ada 8 faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi terutama pada negara berkembang, antara lain yang pertama adalah jika pertumbuhan penduduk terus meningkat bisa menimbulkan penurunan terhadap pendapatan per kapita. Yang kedua adalah inflasi terus-menerus terjadi tetapi tidak diikuti dengan bertambahnya produksi barang-barang. Yang ketiga adalah adanya ketidakseimbangan pembangunan di daerah-daerah. Yang keempat adalah banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal. Hal ini menimbulkan persentase pendapatan terhadap modal kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja hasil pengangguran. Jumlahnya terus bertambah. Yang kelima adalah rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam adalah kebijakan impor berdampak kenaikan harga-harga hasil industri. Yang ketujuh adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Dan yang kedelapan adalah industri kerajinan masyarakat seperti rumah tangga dan sebagainya. Faktor-faktor kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang B adalah faktor-faktor kemiskinan. 1. Rendahnya tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan di negara rendah mengakibatkan seorang tidak memiliki ilmu pengetahuan, padahal ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan, khususnya untuk bersaing di dunia kerja. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan karena sumber daya alam tidak memberikan manfaat lagi bagi kehidupan mereka. Yang ketiga adalah terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja sangatlah berpengaruh pada pendapatan setiap individu. Secara umum, seorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi hal tersebut sangatlah sulit karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah keterbatasan modal. Jika mereka tidak memiliki modal, bagaimana mungkin mereka bisa melengkapi alat atau bahan untuk membuka usaha demi memperoleh pendapatan. Yang kelima adalah beban keluarga. Seorang yang memiliki anggota keluarga yang berlebih tidak diimbangi oleh bekerja untuk meningkatkan pendapatan pada kemiskinan karena semakin banyak keluarga yang tidak mampu. Presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.